kesimpulan materi teori organisasi oleh Tri Suryani Luetualaka dengan NIM 2103010153, mahasiswi semester 2 kelas D, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Organisasi bisa berarti tempat belajar, bisa juga berarti tempat bergaul, bisa juga sebagai tempat bisnis, dan bisa sebagai tempat untuk meraih kesuksesan. Topik pertama adalah organisasi dan lingkungannya. Dalam perkembangannya, organisasi harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Karena lingkungan organisasi merupakan tempat di mana organisasi itu tumbuh dan berkembang serta menjalankan setiap kegiatan organisasi tersebut. Di dalam organisasi ada dua faktor pendorong. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam organisasi itu sendiri. Misalnya, dalam komunikasi antar karyawan dalam organisasi. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari luar organisasi. Misalnya, pengaruh dari organisasi lain yang dapat bersaing dengan organisasi tersebut. Contohnya adalah Maxim dan Grab. Kunci keberhasilan dari sebuah organisasi adalah bagaimana organisasi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang ada sehingga tidak terjadi masalah, melainkan organisasi dapat mengambil peluang-peluang yang tersedia di lingkungan untuk mendukung pertumbuhan organisasi tersebut. Topik kedua adalah perubahan organisasi. Perubahan organisasi merupakan tahap di mana organisasi melakukan sebuah perubahan terhadap cara kerja organisasi yang kurang efektif dan efisien dan tidak mendatangkan sebuah hasil yang baik untuk organisasi tersebut. Perubahan organisasi ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bersama yang direncanakan dalam organisasi tersebut, sehingga diperlukan cara yang efektif dan cara yang lebih efisiensi lagi untuk mencapai cita-cita tersebut, sehingga perubahan organisasi itu sangat penting dalam organisasi. Topik ketiga adalah budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan karakteristik dalam suatu kelompok sebagai pembeda dengan kelompok yang lain, yang merupakan nilai norma perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi bagi kelompok yang menganutnya. Dengan asumsi dasarnya yaitu nilai simbol budaya dengan budaya yang bervariasi dalam organisasi. Fungsinya yaitu meningkatkan rasa kepemimpinan, alat pengontrol, dan alat pengorganisir. Contohnya yaitu kedisiplinan dan inovasi dalam organisasi. Materi keempat adalah mengelola sumber daya manusia dalam organisasi. Sumber daya manusia merupakan komponen utama pendukung keberhasilan dalam organisasi, karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan dengan kemampuan tersebut bisa saling bekerja sama untuk membangun organisasi. Bagian-bagian sumber daya manusia dalam organisasi meliputi proses pengelolaan sumber daya manusia, strategi sumber daya manusia, insentif sumber daya manusia, pembangunan sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia dalam organisasi yaitu untuk mendatangkan perubahan dengan peran yang dimiliki oleh setiap anggota dalam organisasi. Materi kelima adalah kelompok dan komite. Pertama, kelompok. Kelompok merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama untuk berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan mereka dalam organisasi. Cirinya yaitu beranggota 2-25 orang, ada perasaan saling memiliki dan saling ketergantungan. Alasan pembentukannya yaitu ada naluri untuk saling berinteraksi, ada motivasi atau dorongan, dan ada kedekatan khusus. Tujuan pembentukannya yaitu untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing anggota organisasi. Salah satu jenis kelompok dalam bentuk ukuran yaitu kecil dan besar. Kedua, komite.
Komite merupakan sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu khususnya dalam hubungannya dengan pemerintahan. Tugas yang dilaksanakan yaitu bersifat kolektif. Komite sering diidentikan dengan kepanitiaan atau komisi. Jenis-jenis komite diantaranya komite formal, informal, permanen, dan lain sebagainya. Penggunaan komite adalah sebagai alat untuk koordinasi satu dengan yang lain. Adapun kelemahan komite yaitu pemborosan waktu dan biaya. Dan ciri dari organisasinya yaitu semua orang bebas untuk menyampaikan pendapat. Sekian dan terima kasih.